Jumpa lagi bersama dengan saya. Pastikan saudara bisa mengikuti pengajaran ini dari awal sampai dengan selesai. Karena apa yang disampaikan pada saat ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para guru, para pengajar ya. Saya sudah menyampaikan 5 hukum mengajar sebelumnya. Mudah-mudahan saudara-saudari masih mengingat. Pertama adalah hukum pengajar atau law of teacher. Yang kedua adalah hukum pendidikan, law of education. Yang ketiga adalah hukum kegiatan atau law of activity. Yang keempat, hukum komunikasi, law of communication. Hukum yang kelima adalah hukum hati, law of heart. Dan sekarang hukum yang keenam disebut dengan hukum motivasi atau disebut dengan encouragement, law of encouragement. Hukum motivasi itu apa? Bahwa mengajar cenderung menjadi sangat efektif ketika pembelajar termotivasi dengan tepat. Sekali lagi, bahwa hukum motivasi berbicara bahwa mengajar cenderung menjadi sangat efektif ketika pembelajar termotivasi dengan tepat. Ada 2 macam motivasi. Yang pertama disebut dengan motivasi intrinsik, yang kedua disebut dengan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan ekstrinsik adalah motivasi dari luar diri seseorang. Sebagai pengajar, kita harus bekerja dari luar untuk membuat sesuatu terjadi di dalam. Dengan kata lain, saudara akan memberikan pengaruh dari luar. Tentu sebagai pengajar, memberi motivasi dari luar untuk mengerjakan sesuatu di dalam diri orang yang sedang belajar. Jadi, dengan kata lain, motivasi ekstrinsik haruslah memengaruhi atau memicu motivasi intrinsik. Kita ambil satu ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Di sana Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Setiap kali kita menemukan kata "karena itu", tentu kita ingin tahu apa yang menyebabkan demikian. Maka di sini disebutkan oleh karena kemurahan Allah. Kemudian pada akhirnya kita melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kemurahan Allah. Kita sudah dirangkul oleh kasih Allah melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Maka pada akhirnya, mari kita melakukannya dengan motivasi intrinsik, yaitu sesuatu yang memang berasal dari dalam hati kita. Sebagai pengajar, kita perlu membantu orang untuk bisa berkembang menjadi self-starter. Artinya, seseorang bisa melakukan sesuatu dipicu atau dimulai dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya karena didorong-dorong dari luar. Kita mau pembelajar melakukan sesuatu, bukan karena kita meminta atau memaksa mereka di dalam melakukan tugas misalnya, tetapi karena mereka sendiri yang memilih untuk melakukannya. Nah, kapan mereka memiliki kesadaran memilih melakukan apa yang seharusnya? Ketika mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Salah satu cara terbaik untuk memicu pilihan ini adalah dengan membuat pembelajar menyadari kebutuhannya. Ketika dia menyadari kebutuhannya, maka dia akan terdorong untuk melakukan apa yang penting untuk mencapai kebutuhan itu. Metode mengajar harusnya banyak menghadapkan pembelajar pada pengalaman hidup yang nyata, sehingga pembelajar mengerti untuk apa dia harus mempelajari satu topik atau satu pembahasan tertentu, sehingga saat ia menyadari betapa banyaknya yang dipelajari, karena itu dia harus belajar sungguh-sungguh
Semakin banyak belajar, sesungguhnya kita menyadari semakin banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi, perhatikan bahwa latihan yang baik dapat dilakukan untuk terus menumbuhkan motivasi pada pembelajar melalui pengalaman latihan yang benar tentunya. Latihan juga dapat dilakukan dengan cara memberi pembelajar tanggung jawab yang kemudian dia dapat pertanggungjawabkan. Pengajar juga dapat membuat orang tertarik melakukan sesuatu. Pertama, pengajar harus mengenal orang yang diajarnya. Biarkan mereka juga mengenal pengajar, sehingga mereka dapat membangun relasi yang menimbulkan motivasi, yang kemudian mereka terus dituntun, dipicu untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Nah, itulah hukum motivasi. Nah, sekali lagi, motivasi itu ada dua, secara intrinsik juga secara ekstrinsik. Tetapi mari kita memulai, baik sebagai pengajar maupun sebagai pembelajar, dengan memiliki motivasi dari dalam. Tapi ketika kita mendapatkan motivasi dari luar, biarlah itu terus memicu kita untuk lebih lagi, lebih bersemangat, lebih mandiri dalam melakukan semua aktivitas kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus dapat melakukan tugas kita dengan motivasi yang benar. Motivasinya apa? Supaya Tuhan dimuliakan, itu nomor satu. Tapi yang kedua, supaya pembelajar semakin memiliki kecintaan untuk dapat meningkatkan kreativitas, menjadi seorang pembelajar yang mandiri, sehingga ketika itu tertanam dalam dirinya, dia pun akan terus dipacu untuk dapat mencapai apa yang merupakan cita-citanya. Selamat mengajar.